Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu diberi kesehatan, kekuatan serta diberi keberkahan dalam menjalani kehidupan ini. Amin amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi mengenai diagram pen, yang mana pada materi sebelumnya sudah disampaikan mengenai himpunan kosong, himpunan semesta, dan sekarang kita memasuki cara pembuatan diagram pen. Ya, sebelum kita masuk ke materi pembuatan diagram pen, kalian harus tahu dulu sejarah dari diagram pen. Cara penyajian himpunan juga dapat dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram pen, di mana diagram pen diperkenalkan oleh pakar matematika Inggris bernama John Venn. Baiklah, kita masuk ke materi pembuatan diagram pen. Sebelum kita membuat diagram pen, kalian harus pahami terlebih dahulu langkah-langkah cara pembuatan diagram pen. Langkah pertama yaitu himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang dan pada pojok kiri atas ditulis huruf S. Langkah selanjutnya, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan dengan kurva tertutup sederhana. Langkah berikutnya, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan noktah atau titik. Langkah terakhir, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Baiklah, di sini akan Bapak berikan contoh pembuatan diagram pen dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah Bapak jelaskan ini. Di sini Bapak berikan contoh soal. Di sini himpunan semestanya yang beranggotakan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Himpunan A yang beranggotakan 2 6 7. Himpunan B beranggotakan 1 3 5. Nah, sekarang kita ikuti langkah-langkah cara pembuatan diagram pen. Perhatikan langkah pertama, himpunan semesta digambarkan dengan persegi panjang. Maka kita buat dulu persegi panjang seperti ini ya. Dan pada pojok kiri atas ditulis huruf S ya, yang mana S ini menyatakan himpunan semesta. Yang ada di dalam kotak ini yaitu himpunan semesta ya, himpunan keseluruhan, anggota-anggota keseluruhan. Langkah berikutnya, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan dengan kurva tertutup. Ya, kurva tertutup ini pada diagram pen digambarkan dengan lingkaran. Nah, di sini digambar dengan lingkaran karena di sini anggota himpunannya ada dua selain himpunan semesta, yaitu himpunan apa saja? Himpunan A dan himpunan B. Maka di kurva tertutupnya ini kita harus buat dua lingkaran ya. Lingkaran 1 kita tandaikan di sini dan lingkaran 2. Lingkaran 1 ini kita beri nama himpunan A. Ya, kita tulis huruf A menyatakan lingkaran pertama ini himpunan A. Dan lingkaran kedua kita tulis huruf B menyatakan lingkaran kedua ini himpunan B. Langkah ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan noktah atau titik. Nah, yang mana kita tulis titiknya, kita mengikuti anggota-anggota himpunannya. Himpunan A apa saja anggotanya? 2, 6, 7. Maka kita tulis anggota 2, 6, 7 ini di dalam lingkaran himpunan A. Nah, di sini ada tanda titik ya.
yang mengikuti dari bilangan-bilangan ini ya, 2, 6, 7. Nah, tanda titik ini yang disebut dengan nokta ya. Nah, lingkaran B atau himpunan B yang beranggotakan apa saja? 1, 3, 5. Maka kita tulis di dalam lingkaran B ini yaitu 1, 3, 5. Nah, selain 1, 2, 3, 5, 6, 7 ini yang belum termasuk anggota semesta apa saja? Itu 4, 8, 9 ya. 4, 8, 9. Maka 4, 8, 9, bilangan 4, 8, 9 ini maka di luar lingkaran A dan lingkaran B. Ke macam-macam bentuk diagram Venn. Bentuk pertama saling lepas atau asing atau dalam kurung disjoin. Nah, jika himpunan A dan B tidak memiliki anggota persekutuan yang sama ya. Dikatakan saling lepas jika himpunan A dan B tidak memiliki anggota persekutuan yang sama. Oke, Bapak selalu berikan contoh soal biar lebih memahami lagi. Di sini Bapak sediakan himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 6. Anggota B, himpunan B yaitu 4 dan 5. Sekarang kita buat diagram Venn-nya. Kita buat persegi panjang, pojok kiri atas kita beri huruf S. Nah, di sini karena ada dua himpunan, maka kita tulis dua lingkaran yang sudah Bapak jelaskan tadi ya. Nah, di sini Bapak beri dua lingkaran yang mana lingkaran pertama ini himpunan A, lingkaran kedua ini himpunan B. Nah, himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 6 berada di dalam lingkaran A. Himpunan B yang beranggotakan 4 dan 5 ini berada di dalam lingkaran B. Nah, yang dibilang saling lepas, dia tidak memiliki anggota, maka kedua lingkaran ini tidak ada yang sama anggotanya ya, maka dia terpisah lingkarannya. Nah, apa saja yang belum masuk ke semesta, anggota semesta selain di lingkaran A dan lingkaran B ini, yaitu 10, 1, 9, 8 ya. Nah, itulah kalau dia bentuk diagram Venn saling lepas. Sekarang bentuk saling berpotongan. Nah, di sini jika himpunan A dan B memiliki anggota persekutuan ada yang sama, berarti himpunan A dan B ini memiliki anggota persekutuan yang sama ya. Gimana cara pembuatan diagram Venn-nya? Maka Bapak selalu berikan contoh soal lagi. Di sini sama ya. Himpunan semesta Bapak tuliskan 1 sampai 10 ya. Himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, 6. Himpunan B beranggotakan 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita buat diagram Venn-nya. Kita buat persegi panjang, pojok kiri atas ini kita beri huruf S. Karena di sini ada dua himpunan seperti tadi ya, maka kita buat dua lingkaran. Nah, lingkarannya seperti ini kalau dia berpotongan ya, berpotongan. Nah, kita tulis dulu lingkaran pertama ini
lingkaran himpunan A, lingkaran kedua ini kita tulis himpunan B. Nah, seperti ini bentuk diagram pennya ya, jika dia berpotongan. Kenapa? Karena dia memiliki anggota yang sama. Apa saja? 2 dan 3. Himpunan A ada 2, di himpunan B juga ada 2. Berarti anggotanya sama, ya kan? Di himpunan A juga ada 3, di himpunan B juga ada 3. Maka itu yang disebut dengan saling berpotongan atau sama, ya. Maka 2 dan 3, anggota 2 dan 3 ini kita tuliskan di tengah-tengah ini, ya. Nah, di antara lingkaran A dan lingkaran B ini, maka kita tuliskan anggotanya 2 dan 3. Kenapa 2 dan 3? Karena anggota 2 dan 3 ini ada di himpunan A maupun ada di himpunan B. Nah, sekarang kita tentukan lagi di lingkaran himpunan A ini apa saja yang belum ditulis, yaitu 1 dan 6. Maka 1 dan 6 kita tulis di sini, ya. 1 dan 6. Maka kalau ditentukan anggota himpunan A yaitu 1, 2, 3, 6, ya. Sekarang anggota himpunan B apa saja yang belum ditulis, ya. Lihat di lingkaran B yang warna oranye ini, selain 2 dan 3 yaitu apa? 4 dan 5, ya. Sekarang selain anggota di lingkaran A dan lingkaran B ini yang belum masuk ke himpunan semesta, anggotanya apa saja? 10, 7, 8, dan 9, ya. 10, 7, 8, dan 9 ini di luar lingkaran A dan lingkaran B, ya. Bisa paham, ya? Kalau dia saling berpotongan, maka kedua lingkarannya seperti ini, ya. Ya, sekarang bentuk selanjutnya yaitu himpunan bagian. Yang mana himpunan bagian jika semua anggota himpunan A ada pada himpunan B atau semua anggota himpunan B ada pada himpunan A. Di sini Bapak contohkan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Himpunan A beranggotakan 4 dan 5. Himpunan B beranggotakan 3, 4, 5, dan 6. Nah, sekarang kita buat diagram pennya seperti ini. Di pojok kiri atas kita tulis huruf S. S ini menyatakan himpunan semesta. Karena di sini ada 2 himpunan, maka kita tulis seperti biasa buat 2 lingkaran, ya. Nah, seperti ini, ya, bentuk lingkarannya, bentuk gambarnya. Kenapa himpunan lingkaran A ini berada di dalam? Nah, di sini lingkaran B ini kita di luarnya, di luar dari lingkaran A. Karena anggota himpunan A 4 dan 5 ini ada di himpunan anggota B, yaitu 4 dan 5. Maka 4 dan 5 ini mencakup di himpunan B juga. Maka lingkarannya, lingkaran A ini di dalam lingkaran B. Nah, lingkaran B selain 4 dan 5 apa saja yang belum ditulis, yaitu 3 dan 6, ya. Maka 3 dan 6 ini kita tulis di sini, ya, di luar lingkaran A ini, ya. Kalau ditentukan lingkaran A atau himpunan A, anggotanya itu 4 dan 5. Tapi kalau ditentukan anggota himpunan B yaitu 3, 4, 5, 6. Karena 4 dan 5 ini masuk ke dalam lingkaran B, ya. Jelas anak-anakku? Nah, selain anggota-anggota yang di dalam lingkaran A dan lingkaran B ini yang belum dituliskan di semesta ini, apa saja anggotanya?
yaitu 1, 2, 7, 8, 9, 10. Nah, 1, 2, 7, 8, 9, 10 ini berada di luar lingkaran A maupun lingkaran B ya. Nah, seperti inilah bentuk diagram pennya ya kalau dia himpunan bagian. Sekarang kita masuk ke bentuk selanjutnya, yaitu himpunan sama atau berhimpit. Jika semua anggota himpunan A sama dengan semua anggota himpunan B ada pada himpunan A ya. Bapak ulangi, jika semua anggota himpunan A sama dengan semua anggota himpunan B ada pada himpunan A. Sini Bapak contohkan lagi. Semestanya seperti biasa 1 sampai 10. Himpunan A beranggotakan 2, 3, 6. Himpunan B beranggotakan 2, 3, 6 juga ya. Berarti anggotanya sama ya. Nah, kita buat diagram pennya. Gimana cara bentuk diagram pennya dari himpunan sama ini? Kita buat dulu persegi panjang. Pojok kiri atas kita tulis huruf S menyatakan semesta. Nah, karena di sini anggotanya yang sama walaupun dia dua himpunan, maka lingkarannya menyatu seperti ini ya. Nanti kita tulis seperti ini, menyatu, yaitu himpunan A dan B. Maka kita tulis huruf A dan huruf B. Huruf A dan huruf B ini lingkarannya menyatu himpunannya. Karena kenapa bisa menyatu seperti ini menjadi satu lingkaran? Karena anggotanya sama. Himpunan A dan himpunan B. Bilangan 2 ada di himpunan A, bilangan 2 ada di himpunan B, bilangan 3 ada di himpunan A, bilangan 4 ada di himpunan B, bilangan 6 ada di himpunan A, bilangan 6 juga ada di himpunan B. Maka terbentuklah satu lingkaran ya. Dikarenakan anggota-anggotanya sama. Nah, seperti inilah bentuk diagram pennya kalau himpunannya sama atau berhimpit. Nah, selain himpunan A dan himpunan B yang ada di dalam ini, apa saja semesta yang belum dituliskan anggotanya, yaitu 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Maka 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ini berada di luar lingkaran A dan B ini tadi ya. Cukup jelas ya nak ya. Nah, itulah kalau dia himpunannya sama atau berhimpit ya. Seperti ini. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat apa yang sudah Bapak sampaikan. Jika masih belum paham mengenai materi yang sudah Bapak sampaikan ini, bisa kalian putar kembali video ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.